Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Yayasan Amanah Berkah Umat, edisi Kultum menjelang buka puasa Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kita doakan pimpinannya, donaturnya, santri Yayasan Amanah Berkah Umat ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah. Di dalam kitab ini telah terdapat beberapa kisah-kisah yang sangat menarik yang bisa kita ambil hikmahnya. Di antaranya adalah bahwa di dalam hadis yang ke-26 yang diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, apa kata Rasulullah? As-sakhi qaribun minallahi, qaribun minan nasi, qaribun minal jannati, ba'idun minan nari. Kata Rasulullah yang didengarkan langsung oleh Aisyah, Rasulullah pernah mengatakan orang dermawan itu dekat dengan Allah. Maka kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama seperti kedekatan orang yang berpuasa Ramadan dengan Allah. Kenapa? Karena hakikatnya dalam ayat yang menjelaskan tentang Ramadan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ayat ini kemudian menjelaskan tentang bagaimana urgensi Ramadan, bagaimana tentang apa yang ada peristiwa di dalam bulan Ramadan. Hari ini kita telah banyak melaksanakan memperingati tentang nuzulul Quran, karena Ramadan adalah tempat turunnya Al-Quran. Kemudian setelah ayat ini Allah justru kemudian berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, yaitu menjelaskan bagaimana kedekatan antara Allah dengan hambanya, dan hamba yang paling dekat, sedekat urat nadi dengan Allah itu adalah pada saat bulan Ramadan. Dan selain itu juga adalah orang-orang yang dermawan. Orang-orang yang dermawan adalah orang-orang yang selalu berbagi, selalu berbagi, khususnya berbagi kepada anak yatim, piatu, dan doa. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang dermawan tidak hanya dekat dari Allah, tidak hanya dekat dengan Allah, tetapi juga dia dekat dengan manusia. Tentu orang-orang yang selalu dibagi itu, masya Allah, mereka kebahagiaannya luar biasa. Apalagi yang mereka tidak pernah merasakan nikmatnya makanan yang mahal, kemudian kita berbagi, oh dia sangat bahagia sekali. Kita lihat dari senyumannya yang terpancar. Kemudian dekat dari surga, dan surga sangat merindukan orang-orang dermawan, khususnya donatur-donatur Yayasan Amanah Berkah Umat ini. Perhatikan, seorang donatur itu adalah calon orang-orang yang sangat dirindukan oleh surga. Justru surga menanti kedatangan mereka kalau mereka istiqomah. Ya, ada yang menjadi donatur. Wow, salah satu donatur Amanah Berkah Umat ini, barangkali misalnya setiap akhir bulan atau setiap dia mendapatkan salary dari pekerjaan, kemudian dia langsung datang ke Yayasan Amanah Berkah Umat, ya, kemudian dia memberikan sebagian daripada hartanya. Perhatikan ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah, siapapun yang menjadi donatur tetap daripada Yayasan Amanah Berkah Umat ini, yang rutin setiap bulan dia memberikan sebagian hartanya, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperdengarkan oleh Aisyah,
orang tersebut akan dipanggil-panggil namanya dengan surga. Kalau misalnya Fulan bin Fulan dipanggil-panggil oleh surga namanya. Kemudian malaikat penjaga surga bertanya-tanya, siapa yang kau sebut itu wahai surga? Dia adalah orang-orang yang selama di dunia rutin menjadi donatur tetap Yayasan Amanah Berkah Umat dan hartanya disalurkan kepada yatim piatu dan duafa. Dan ternyata yatim piatu duafa melahirkan senyuman-senyuman yang sangat ceria dan bahagia. Karena siapa? Karena sebagian harta donatur ini. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian juga seorang donatur akan jauh dari neraka. Neraka tidak mau. Begitu dia mau masuk neraka, neraka bilang, dia ini tak pantas masuk neraka. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dermawan. Subhanallah. Neraka anti dengan orang-orang dermawan. Neraka tidak mau menghabisi kulit-kulit daripada orang-orang yang dermawan. Allahu Akbar, walillahillah. Ya, neraka anti. Masya Allah. Maka wahai ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah, kalau kita mau dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari azab neraka, dan dirindukan oleh surga, jadilah bagian daripada orang-orang yang memberikan harta secara rutin, yaitu disebut dengan donatur tetap, khususnya di Yayasan Amanah Berkah Umat. Karena saya tahu betul pengurus-pengurus yang ada di Yayasan Amanah Berkah Umat ini ada orang-orang pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang yang terlatih sangat amanah. Mereka adalah orang-orang soleh yang sangat menjaga kebaikan-kebaikan mereka. Tentu mereka adalah bagian daripada ahli surga insya Allah. Hadirin, para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara lawannya wal bakhilu ba'idun minallah, ada lawan dari orang dermawan. Apa lawannya itu? Lawannya adalah orang yang kikir, orang yang pelit. Karena Yayasan Amanah Berkah Umat ini adanya di pinggir jalan, tepatnya di jalan antara Kunciran dan Pinang. Kalau para pemirsa lewat, kemudian lewat ada tulisan Yayasan Amanah Berkah Umat, kemudian ada orang yang lewat saja tanpa menghiraukan ya bangunannya, tanpa menghiraukan yatim piatunya. Kemudian dia mengatakan, oh saya ini anti dengan yatim. Waduh ya Allah, dia ini termasuk orang yang sangat pelit. Tapi kalau dia singgah lewat dia di Jalan Pinang ini, kemudian dia melihat ada Yayasan Amanah Berkah Umat, kemudian dia singgah sebentar. Sebelum dia singgah, dia menggesek dulu ATM-nya, kemudian dia ambil uangnya di ATM, kemudian dia singgah ke Yabu dan dia memberikan sedikit hartanya. Subhanallah, tabarakallah, dia terjauh dari golongan orang yang kikir. Orang yang kikir ini apa kata Rasulullah? Jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Maka ada dalam Al-Quran dikatakan, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, di mana ada orang yang nanti akan lewat. Begitu Allah menyuruh kelompokkan orang-orang yang bertakwa, dijadikanlah dia satu kelompok. Tapi ada juga satu kelompok orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil. Dia dikelompokkan, ciri-cirinya adalah kalau kelompok orang yang bertakwa, wajahnya berseri-seri, bercahaya. Tapi kalau orang yang kikir, orang yang pelit, dia ciri-cirinya adalah wajahnya yang hitam, pekat, tidak ada cahaya sama sekali. Tidak ada cahaya, hitam pekat. Dia coba-coba ingin menyusup ke yang bertakwa, tiba-tiba dia jalan, terlihat, oh ditanya malaikat, itu kenapa ada satu orang yang wajahnya hitam? Oh dia ternyata menyusup
masuk kepada golongan orang-orang yang bertakwa. Ternyata tidak bisa ditipu. Berbeda mana orang dermawan dan mana orang yang kikir. Nauzubillah summa yauzubillah. Mari inti daripada kultum singkat ini adalah kultum kuliah 7 menit, bukan kuliah terserah antum. Kalau kuliah terserah antum panjang nanti. Masya Allah, mudah-mudahan manfaat. Tetapi intinya adalah jadi bagian daripada Yabu. Ayo segera daftarkan ke Yabu. Jangan hanya daftarkan anak yatimnya, tapi daftarkan diri Anda untuk sebagai donatur. Datang ke Yabu dan katakan ke Yabu, saya siap untuk menjadi bagian daripada donatur tetap Yabu. Baik mingguannya, baik bulanannya, insya Allah akan membahagiakan anak-anak yatim dan sekitar. Agenda yang terdekat di tanggal 19 April, insya Allah bulan ini akan diadakan santunan akbar. Mari kita akan berbagi kepada seluruh anak-anak yatim yang ada di sekitar, kepada seluruh duafa. Jadikan harta-harta kita harta yang akan menolong kita di akhirat kelak nanti, yaitu harta-harta yang nanti akan kita berikan untuk acara agenda tanggal 19 April. Yakinlah dan dijamin harta-harta itu akan datang menolong kita ketika nanti kita di yaumil mizan, ketika kita ditimbang dan ketika kita dihisab, insya Allah. Baik, kita akan tetap terus membahas bagaimana tentang berbagi, diantaranya adalah zakatul fitrah dan zakat-zakat lainnya. Dan tetap kita akan masih dalam pembahasan keutamaan berbagi, keutamaan berzakat. Tetap bersama Dai Songket di channel Yayasan Amanah Berkah Umat. Dan ada lagi nanti yang akan menarik pembahasan-pembahasan berikutnya. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal muwaffiq wal itha'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.